Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Nana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan dalam melaksanakan segala aktivitas selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pembulatan bilangan. Ada yang sudah tahu apa itu pembulatan bilangan? Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu nilai tempat bilangan. Nah, Ibu yakin kalian sudah mengetahuinya. Namun, untuk mengingat kembali, ayo kita pelajari sama-sama nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai dari suatu angka dalam bilangan tertentu. Setiap menentukan bilangan selalu dimulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan dapat kita ketahui terdapat nilai tempat satuan, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau bilangan tersebut merupakan bilangan desimal? Lalu bagaimana ya nilai tempatnya? Ayo kita pelajari kembali nilai tempat bilangan. Coba sekarang kamu perhatikan bilangan berikut ini. 3546,892. Dari bilangan tersebut, bagaimana ya nilai tempat bilangannya? Mari kita pelajari satu persatu. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali, untuk menentukan nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan. Kalian perhatikan bilangan tersebut. Paling kanan terdapat angka 2. Angka 2 ini merupakan angka ketiga di belakang koma. Nah, nilai tempatnya yaitu per seribuan. Kemudian di depannya ada angka 9. Angka 9 merupakan angka kedua di belakang koma. Nah, nilai tempatnya yaitu per seratusan. Kemudian angka 8. Angka 8 itu ada di belakang koma, tepat di belakang koma. Jadi angka 8 ini angka pertama di belakang koma. Nah, angka 8 ini nilai tempatnya yaitu per sepuluhan. Kemudian kita lihat kembali ada angka 6. Nah, angka 6 di sini merupakan satuan. Kemudian angka 4 yaitu puluhan. Angka 5 merupakan ratusan dan angka 3 nilai tempatnya yaitu ribuan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang nilai tempat? Selanjutnya, mari kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu pembulatan bilangan. Yang pertama kita bahas yaitu pembulatan ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka pada tempat persepuluhan, yaitu angka pertama yang ada di belakang koma. Selanjutnya, yang perlu kalian perhatikan yaitu jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka angka satuannya tetap dan angka persepuluhannya dihilangkan atau menjadi 0. Nah, itu disebut pembulatan ke bawah. Namun, jika angkanya adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat satuannya ditambah 1, sedangkan angka pada tempat persepuluhan dihilangkan. Nah, itu disebut pembulatan ke atas. Supaya lebih paham, langsung kita latihan soal ya. Bulatkan bilangan berikut ke dalam satuan terdekat. Nah, di sini satuan. Ingat, kalau yang diminta ke satuan terdekat berarti yang dilihat adalah persepuluhan. Yang dilihat angka persepuluhannya ya. Nah, untuk nomor 1, di situ soalnya
7,6. Berarti yang dilihat persepuluhannya yaitu angka 6. Nah, 6 ini dia lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti persepuluhannya menjadi 0, kemudian satuannya ditambah 1. Sehingga 7,6 dibulatkan ke dalam satuan terdekat menjadi 8. Selanjutnya soal nomor 2, 66,4. Ingat, di sini soalnya diminta ke satuan terdekat, berarti yang dilihat yaitu persepuluhan. Nah, 66,4 persepuluhannya yaitu bilangan 4. Nah, kamu lihat 4 ini kan kurang dari 5, berarti dia pembulatan ke bawah. 4-nya menjadi 0, kemudian satuannya tetap. Berarti 66,4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 66. Mudah ya anak-anak, semoga kalian mengerti. Pembahasan selanjutnya yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, maka perhatikan angka pada tempat satuan. Jadi, yang dilihat angka pada tempat satuan ya. Nah, jika angka pada tempat satuan kurang dari 5, maka angka pada tempat puluhan tetap dan angka satuan menjadi 0. Nah, ini merupakan pembulatan ke bawah. Ibu ingatkan kembali, jika angka pada tempat satuan kurang dari 5, maka angka pada tempat puluhannya tetap, sedangkan angka pada tempat satuannya menjadi 0. Kemudian, jika angka pada tempat satuan 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat puluhannya ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Nah, ini merupakan pembulatan ke atas. Jadi, kalau kurang dari 5 itu pembulatan ke bawah, sedangkan jika 5 atau lebih dari 5, maka pembulatan ke atas. Sekarang langsung kita ke latihan soal ya. Bulatkan bilangan berikut ke dalam puluhan terdekat. Ibu ingatkan kembali, jika dibulatkan ke dalam puluhan terdekat, maka yang perlu kalian perhatikan yaitu angka pada tempat satuannya. Nah, kita langsung ke soal nomor 1, 45. Bilangan 45, tempat satuannya yaitu angka 5. Nah, angka 5 ini lebih dari 5 kan? Berarti dia pembulatan ke atas. 5-nya menjadi 0, lalu tempat puluhannya yaitu ditambah 1. Sehingga 45 dibulatkan ke dalam puluhan terdekat menjadi 50. Soal nomor 2, 111. Kamu perhatikan tempat satuannya, yaitu tempat satuannya terdapat angka 1. Nah, angka 1 ini dia kurang dari 5. Karena kurang dari 5 maka pembulatan ke bawah. Satunya menjadi 0. Sedangkan tempat puluhannya tetap. Sehingga 111 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 110. Pembahasan selanjutnya, pembulatan ke ratusan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, maka perhatikan angka pada tempat puluhan. Jadi, kalau pembulatannya ke ratusan terdekat, maka kalian perlu memperhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka pada tempat puluhan kurang dari 5, maka angka pada tempat ratusan tetap.
sedangkan angka pada tempat puluhan, satuan menjadi 0. Yang seperti itu disebut pembulatan ke bawah. Ibu ingatkan kembali, jika angka pada tempat puluhannya kurang dari 5, maka angka pada tempat ratusannya tetap, dan angka pada tempat puluhan, satuan menjadi 0. Kemudian, jika angka pada tempat puluhan 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat ratusan ditambah 1, dan angka pada tempat puluhan dan satuan menjadi 0. Yang seperti itu disebut pembulatan ke atas. Ibu tekankan kembali, jika angka pada tempat puluhannya 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat ratusannya ditambah 1, sedangkan angka pada tempat puluhan dan tempat satuan menjadi 0. Baik anak-anak, kita langsung ke contoh soal saja ya. Bulatkan bilangan berikut ke dalam ratusan terdekat. Ingat, karena dibulatkan ke dalam ratusan terdekat, maka yang perlu kalian perhatikan yaitu tempat puluhannya. Langsung ke contoh soal nomor 1, 224. Tempat puluhannya yaitu terdapat angka 2. Nah, angka 2 ini kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka tempat puluhannya menjadi 0, angka pada tempat satuan menjadi 0, sedangkan angka pada tempat ratusannya tetap. Sehingga 224 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Soal nomor 2, 669. Kamu perhatikan angka pada tempat satuannya. Terdapat angka 6. Angka 6 ini lebih dari 5, sehingga pembulatan ke atas ya. Pembulatan ke atas, maka angka pada tempat puluhan menjadi 0, angka pada tempat ratusan ditambah 1, sedangkan angka pada tempat satuan menjadi 0. Sehingga 669 dibulatkan ke dalam ratusan terdekat menjadi 700. Pembahasan selanjutnya, pembulatan ke ribuan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke ribuan terdekat, maka perhatikan angka pada tempat ratusan. Jika angka pada tempat ratusan kurang dari 5, maka angka pada tempat ribuan tetap, sedangkan angka pada tempat ratusan, puluhan, satuan menjadi 0. Yang seperti itu disebut pembulatan ke bawah. Ibu tekankan kembali, yang perlu kalian perhatikan yaitu angka pada tempat ratusan. Kalau kurang dari 5, berarti angka pada tempat ribuannya tetap, sedangkan angka pada tempat ratusan, puluhan, satuan menjadi 0. Selanjutnya, jika angka pada tempat ratusannya adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat ribuan ditambah 1, sedangkan angka pada tempat ratusan, puluhan, satuan menjadi 0. Disebut pembulatan ke atas. Ibu ingatkan kembali ya, yang kalian perhatikan angka pada tempat ratusan. Kalau angkanya 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat ribuannya kamu tambah 1, sedangkan angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan kamu jadikan 0. Oke, langsung saja kita ke latihan soal. Bulatkan bilangan berikut ke dalam ribuan terdekat. Nah, karena yang diminta adalah dibulatkan ke ribuan terdekat, maka yang perlu kalian perhatikan yaitu angka pada tempat ratusan. Soal nomor 1, 2070. Perhatikan angka pada tempat ratusan, yaitu ada angka 0. Angka 0 kurang dari 5 berarti pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah berarti angka pada tempat ratusan menjadi 0, puluhan menjadi 0, satuan menjadi 0,
sedangkan angka pada tempat ribuannya tetap. Jadi, bilangan 2070 dibulatkan ke dalam ribuan terdekat menjadi 2000. Selanjutnya soal nomor 2, 3821. Kamu perhatikan angka pada tempat ratusannya, yaitu terdapat angka 8. Angka 8 ini lebih dari 5, berarti pembulatan ke atas. Angka pada tempat ribuan ditambah 1, pada tempat ratusan menjadi 0, tempat puluhan menjadi 0, tempat satuan menjadi 0, sehingga 3821 dibulatkan ke dalam ribuan terdekat menjadi 4000. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Nana. Sebagai evaluasi, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan pada buku tulis matematika kalian, tulis terlebih dahulu soalnya, kemudian kerjakan sesuai yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Kerjakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Apabila kamu telah selesai, upload pekerjaanmu pada GCR. Selamat mengerjakan, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.